Dime tu verdad, nadie te está pasando. Tú no sabes cómo estoy sufriendo, eso te lo tengo que decir. Cuéntame, tu despedida para mí fue dura. Será que te llevo a la luna y yo no supe hacerlo así. Te estaba buscando por la calle gritando, eso me está matando. Oh no, te estaba buscando por la calle gritando como un loco tomando. Es que yo sin ti y tú sin mí y me llevo el Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa sih itu jurnalis. Jurnalis adalah proses pengumpulan, pengolahan, dan penyajian informasi yang berkaitan dengan peristiwa, isu, atau fenomena kepada publik. Yang selanjutnya yaitu tujuan jurnalis. Tujuan jurnalistik adalah untuk memberikan informasi yang akurat, objektif, dan bermanfaat bagi masyarakat. Ini meliputi berbagai bentuk media seperti surat kabar, majalah, televisi, radio, dan platform digital. Nah, teman-teman, di sini saya akan membahas tentang macam-macam jurnalistik. Yang pertama itu berdasarkan media, yang dibagi menjadi dua. Yang pertama, jurnalistik cetak, adalah berita yang disajikan dalam bentuk tulisan di media cetak seperti koran dan majalah. Yang kedua, jurnalistik elektronik, berita yang disajikan melalui media elektronik seperti radio, televisi, dan internet. Yang kedua, berdasarkan teori yang dibagi menjadi tiga. Yang pertama, yaitu teori otoriter, adalah media yang digunakan sebagai alat propaganda pemerintah. Yang kedua, teori libertarian, adalah media yang bebas dari campur tangan pemerintahan dan memiliki kebebasan penuh. Yang ketiga, teori tanggung jawab sosial, adalah media yang memiliki tanggung jawab sosial untuk memberikan informasi yang akurat dan membangun masyarakat. Yang ketiga yaitu berdasarkan gaya dan topik. Yang pertama, jurnalistik damai, yang berfokus pada upaya pembangunan, perdamaian, dan menyelesaikan konflik secara damai. Yang kedua, jurnalistik perang, yang meliputi peristiwa perang dan konflik bersenjata. Yang ketiga, jurnalistik pembangunan, yang memberitahu upaya pembangunan dan kemajuan suatu negara. Selanjutnya yaitu jurnalisme kuning, seperti sensasional, bombastis, seringkali tidak akurat dan mengejar sensasi. Jurnalisme umpan balik, yang menarik pembaca dengan judul yang provokatif dan mencolok. Jurnalisme investigasi, yaitu menyelidiki kasus-kasus korupsi, kejahatan, dan pelanggaran HAM secara mendalam. Yang terakhir yaitu jurnalisme olahraga, memfokuskan pada pemberitaan olahraga. Nah, teman-teman, aliran-aliran dalam jurnalistik merujuk pada berbagai pendekatan atau gaya penulisan dan pelaporan berita. Berikut adalah beberapa aliran utama dalam jurnalistik. Yang pertama, jurnalistik klasik atau tradisional. Jurnalistik ini menekankan pada objektivitas dan fakta. Informasi yang disampaikan secara apa adanya tanpa opini atau analisa yang berat. Berita ini sering disajikan dengan piramida terbalik, di mana informasi paling penting ditempatkan di awal, diikuti oleh detail tambahannya. Yang kedua yaitu jurnalistik investigatif. Jurnalistik investigatif fokus pada pengungkapan informasi tersembunyi, kesalahan atau korupsi, menggunakan penelitian mendalam, data, dan wawancara untuk mengekspos kebenaran yang mungkin tidak mudah diakses. Butuh waktu dan sumber daya yang lebih besar karena melibatkan verifikasi data dan sumber yang kompleks. Yang ketiga yaitu jurnalis naratif atau feature journalist.
lebih menggunakan cerita dengan sudut pandang yang mendalam, menggunakan elemen-elemen cerita seperti plot, karakter, dan emosi. Untuk membuat berita lebih menarik, biasanya digunakan untuk laporan panjang atau artikel majalah. Yang keempat, jurnalistik baru atau new journalist. Menggabungkan fakta dengan teknik penulisan fiksi, menciptakan cerita yang lebih hidup atau mendalam, menggunakan gaya penulis yang lebih bebas dengan deskripsi, dialog, dan sudut pandang subjektif. Tom Wall-Thurman adalah tokoh yang terkenal dalam aliran ini. Yang kelima, jurnalistik opini atau editorial. Penulis menyampaikan sudut pandang pribadi atau institusional dengan isu tertentu, berbeda dari berita faktual. Artikel opini tidak harus netral dan sering mengandung argumen yang mendukung satu sisi. Yang keenam, jurnalistik partisan. Jurnalistik yang jelas berpihak pada ideologi kelompok politik atau kepentingan tertentu, cenderung memengaruhi opini publik dan seringkali tidak mementingkan netralitas. Yang ketujuh, jurnalistik data. Berfokus pada penggunaan dan statistik sebagai dasar laporan, analisis yang mendalam menggunakan grafik dan visualisasi data untuk membantu pembaca memahami informasi dengan kompleks. Yang kedelapan, jurnalistik warga. Berita yang dihasilkan oleh warga biasa, bukan jurnalis profesional, sering menggunakan platform digital dan media sosial untuk menyebarkan informasi, memberikan suara kepada masyarakat yang tidak terwakili oleh media arus utama. Yang kesembilan yaitu jurnalistik multimedia, menggabungkan teks, foto, video, dana untuk menyampaikan berita secara visual dan interaktif. Umum di media daring yang berusaha menjangkau audiens yang lebih muda dan lebih suka konten multimedia. Yang terakhir adalah jurnalistik advokasi. Jurnalistik advokasi berfokus pada pelaporan berita yang mendukung suatu isu, ide, atau kepentingan tertentu. Wartawan dalam aliran ini seringkali menempatkan diri mereka sebagai bagian dari perjuangan atau gerakan yang mereka liput.